Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang membahas tentang pembuatan keputusan kebijakan Pemprov NTT mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di NTT. Perkenalkan, nama saya Alessandro Burangga Pahada dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Agustus Neno, saya sebagai pemakai. Perkenalkan, nama saya Francis Sulemudi, saya sebagai pemakai. Perkenalkan, nama saya Jakobus Parahede, saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Lukmianto Sungae, saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Firman Tola, saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Martin Mupistineron, saya sebagai pemateri. Rumusan masalah yang kami ambil dari judul ini adalah latar belakang yang kami ambil dari judul di atas adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan isu yang sangat serius yang memerlukan tindakan pemerintah yang cepat. Terutama di Provinsi Nusa Tenggara Timur, data menunjukkan bahwa NTT menghadapi tantangan signifikan dalam hal kekerasan berbasis gender yang seringkali dipicu oleh faktor budaya, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, pembuatan keputusan kebijakan untuk mengatasi masalah ini sangat penting. Di NTT, norma-norma sosial dan budaya yang masih patriarkis seringkali memperkuat posisi subordinat perempuan dan anak. Hal ini menciptakan lingkungan yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, sosial, dan psikologis. Menurut laporan dari Badan Pusat Statistik, prevalensi kekerasan terhadap perempuan di NTT masih tinggi, dengan banyak kasus yang tidak dilaporkan karena stigma sosial dan kurangnya akses layanan hukum. Identifikasi masalah yang dilaksanakan oleh Pemprov NTT. Pemerintah Provinsi NTT telah melakukan berbagai upaya untuk mengidentifikasi dan mengenai masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan. Berikut ini ada beberapa poin yang telah diambil. Yang pertama, pengumpulan data dan komprehensi. Pemantauan kasus melalui pusat pelayanan terpadu dalam pemberdayaan perempuan dan anak. Pemerintah secara aktif memantau dan mencatat setiap laporan kasus kekerasan. Kerjasama dengan instansi terkait, data untuk dikumpulkan dari kepolisian, rumah sakit, dan lembaga sosial lainnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Survei dan penelitian. Pemerintah juga melakukan survei dan penelitian secara berkala untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko dan pola kekerasan yang terjadi. 2. Pemetaan wilayah. Identifikasi daerah rawan. Melalui pemetaan, pemerintah mengidentifikasikan daerah-daerah yang memiliki tingkat kasus kekerasan yang tinggi. Fokus pada pencegahan. Upaya pencegahan kemudian difokuskan pada wilayah-wilayah tersebut dengan program-program khusus. Yang ketiga, analisis faktor penyebab, faktor sosial budaya, faktor ekonomi, faktor psikologis. Kita masuk pada program dan kebijakan pencegahan dan penanganan. Itu yang pertama, sosialisasi edukasi. Yang kedua, kampanye kesadaran. Yang ketiga, edukasi di sekolah. Dan yang keempat, pelatihan untuk tenaga profesional. Yang berikutnya, penguatan sistem pengaduan. Itu ada dua. Yang pertama, hotline pengaduan. Tersedia hotline pengaduan untuk diakses oleh korban. Yang kedua, ada P2 TP2A atau Pusat Pelayanan Terpadu dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, akan menjadi tempat bagi korban untuk mendapatkan bantuan hukum, psikologis, dan sosial. Yang berikutnya itu adalah peningkatan layanan bagi korban. Itu yang pertama, bantuan hukum, kedua layanan kesehatan, yang ketiga pendampingan psikologis. Yang ketujuh itu adalah penegakan hukum. Itu di sini ada dua. Yang pertama, peningkatan kapasitas aparat,
Dan yang kedua, perlindungan saksi dan korban. Yang berikut adalah hasil kajian pemerintah provinsi. Beberapa kajian yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi NTT dan lembaga terkait mengidentifikasi berbagai faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di antaranya, yang pertama adalah faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya berupa peran gender dan adat istiadat. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi berupa kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Dan yang ketiga adalah faktor pendidikan. Nah, faktor pendidikan ini berupa tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya pendidikan seks. Materi yang berikut adalah faktor hukum. Yang pertama adalah penegak hukum yang lemah dan akses keadilan yang terbatas. Yang kelima adalah faktor psikologis, trauma masa lalu. Yang kedua adalah gangguan mental. Materi yang berikut adalah keputusan kebijakan. Pemerintah Provinsi NTT telah berupaya keras dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Beberapa kebijakan dan program yang telah dijalankan antara lain. Yang pertama, Peraturan Daerah atau Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak. Perda ini menjadi payung hukum bagi upaya perlindungan anak di Nusa Tenggara Timur. Di dalamnya tercantum berbagai ketentuan mengenai pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan terhadap anak. Yang kedua, penguatan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak di seluruh kabupaten atau kota di Nusa Tenggara Timur terus ditingkatkan kapasitasnya untuk memberikan layanan yang komprehensif bagi korban kekerasan, mulai dari layanan kesehatan, psikologis hingga hukum, program sosialisasi dan edukasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, kerjasama dengan lembaga masyarakat, pengembangan sistem data dan informasi, program desa ramah anak. Jadi contoh program konkret yang kami ambil yaitu DP3 P2 KB Goes to School. Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi tentang pencegahan kekerasan terhadap siswa-siswi di sekolah. Kampanye Stop Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Kampanye ini dilakukan secara masif melalui berbagai untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. 3. Pembinaan terhadap keluarga. Pemerintah memberikan pembinaan kepada keluarga untuk menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan bebas dari kekerasan.